Shalom semua, apa kabar? Selamat pagi dan selamat saudara menikmati hari Minggu yang luar biasa indah. Biarpun melalui saluran online ini, tetapi kita tetap menikmati semua yang terbaik yang sudah Tuhan siapkan bagi kita semua. Saudara yang kekasih, hari ini juga adalah hari kita merayakan Pesta Gawai dan Keamatan tahun 2021. Saudara, saya memberikan ucapan khusus bagi semua teman-teman kita dari Sabah dan Sarawak. Dulu ucapan untuk semua orang-orang Sarawak. Selamat Hari Gawai Dayak. Gayu guru gerai nyamai, lantang senang nguan menua. Dan juga untuk semua teman-teman kita dari Sabah, Kotobian do Tadau, Tagazo do Keamatan. Mari saudara, selamat merayakan Pesta Gawai dan Keamatan. Dan pasti hari ini saudara akan mencari kesempatan yang indah untuk menikmati apa yang saudara sudah siap dan yang saudara dan keluarga boleh lakukan. Biarpun berjauhan, tetapi dalam keadaan yang spesial. Saudara, juga hari ini kita akan merayakan perjamuan kudus bersama-sama. Saya percaya hari ini Tuhan mau memberikan suatu firman yang membawa kita untuk mengenal jalan Tuhan dan jalan kemenangan untuk mematahkan kuasa COVID ini. Jadi mari selepas khotbah nanti saudara siapkan perjamuan kudus. Minggu ini maupun juga minggu depan, 2 minggu berturut kita akan mengambil perjamuan kudus. Mari saudara, kita siap untuk semua jemaat kita maupun di Induk ataupun di Summit sama-sama menikmati ibadah raya yang luar biasa hari ini. Dan kita sambut tim musik kita untuk memimpin kita dan membawa kita di dalam hadirat Tuhan. Ayo saudaraku, kita nikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Haleluya. Shalom dan selamat pagi semuanya. Shalom. Siap menari untuk Tuhan? Ya, kita mau menari untuk Tuhan. Dan kita mau bersyukur untuk Dia karena kasih-Nya tak berkesudahan. Haleluya. Sorakan na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Katakan na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, sebab kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau-Mu. Siap melompat untuk Tuhan. Melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap Mari pagi. semua bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Sama-sama katakan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, Amin Tuhan. sebab kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, Di mana? di
melompat bagimu. Amin. Sebab rahmat-Mu Saya mau mengajak yang di tengah. Jangan mau kalah ya. tanganku ku angkat padamu. Mana suaranya? Mensyukuri rahmat yang Kau Melompat lebih tinggi untuk Tuhan ya. hatiku melompat bagimu. Saya mau mengajak sebelah kanan saya. Jangan mau kalah ya. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Lompat lebih Kau tinggi ya. hatiku One, two, three, melompat bagimu. Sebab Semuanya. rahmat-Mu Katakan baru setiap tanganku. pagi. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat Sama-sama yang melompat Kau ya. beri. Kakiku lompat Tuhan. melompat bagimu. Dan rahmat Siap semuanya. baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Oh, na 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 na, na 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 na. Kita mau terus memuji Tuhan. Kita mau terus memuji Tuhan. Amin. Ayo jemaat Tuhan. Ayo IPCC. Kita mau terus memuliakan nama Tuhan. Amin. Sebab Tuhan kita Tuhan yang hebat. Kita mau bangkit dan kita mau suruhkan namanya senantiasa. Amin. Mari pada pagi ini kita terus angkat suara kita, angkat kesyukuran kita, angkat pujian kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Katakan bangkit, bangkit, bukan nama Yesus. Mari maju, mari maju. Kita buat, amin. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa. Ayo kita istiharkan sekali lagi, katakan bangkit. Mari maju untuk Dia. Amin. Kita buat si iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Amin. Sudah siap IPCC, mari katakan bersama. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus, amin. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Katakan nama Yesus. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang. Mari kita serukan bersama nama Dia. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Haleluya. Sebab namamu hebat, sebab namamu yang terhebat. Ayo IPCC katakan bersama sekali lagi. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buang si iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama siapa? Sebab namamu Tuhan, nama
Yesus yang terdahsyat. Haleluya, haleluya. Kita mau bersyukur pada Tuhan kita. Karena di masa-masa ini saudara, Yesus tetap baik. Banyak yang dia perbuat untuk kita. Apapun keadaan kita, dia tetap setia. Walaupun kita gak setia, tapi Yesus itu sangat baik, adil. Dan dia sangat tahu apa yang kamu perlukan. Mari kita angkat lagu ini sebagai doamu. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata Sama-sama kita katakan dalam hidupku. bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan kamu bersyukur. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Kami mau bersyukur. Ku bersyukur banyak yang kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Kami mau bersyukur. Kita angkat sekali lagi, katakan banyak yang kau perbuat. Angkat suaramu, bawa lagu ini sebagai doa, sebagai rasa syukurmu pada Tuhan. Rancangan indahmu, benar Tuhan, terjadi di panggil dia Bapa. Bapa yang mengerti, yes Lord, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna Tuhan, Kasih-Mu sempurna. nyata Yes. dalam hidup. Ungkapkan rasa syukurmu. Ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setia di dalam hidupku. Katakan lebih sungguh lagi, engkau bersyukur pada Tuhan.
sambut kepada Tuhan. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Aku bersyukur, katakan ku bersyukur. Haleluya, yes Lord, amin. Ku bersyukur, yes Tuhan, kami mau bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya, katakan ku bersyukur. Syukurmu, amin. Buat pengorbananmu maha mulia, katakan karena kasihmu, karena kasihmu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu maha mulia dan terindah Kau Yesus, maha mulia, dan terindah Kau Yesus. Salam, selamat hari Minggu kami ucapkan kepada semua jemaat IPCC yang beribadah secara online pada pagi hari ini. Bagi jemaat yang pertama sekali menonton ibadah kami pada pagi hari ini, Anda boleh scan QR code di skrin TV Anda sekarang dan kami akan mengenal saudara di sana. Amin. Terima kasih karena sudah berada dalam online bersama kami pada pagi hari ini. Saudara, mari kita melihat pengumuman kita pada minggu ini. Ya, saudara, kami sangat bersuka cita bertemu dengan Anda pada pagi hari ini dalam ibadah online kita. Pertamanya, saudara, ada berita sukacita bagi semua yang dari Sabah dan Sarawak. Haleluya. Ya, Pastor Ersi. Ya, benar Pastor. Malam ini, saudara, kita akan merayakan pesta gawai dan keamatan, ya, secara bersama-sama sebagai gereja. Saya tahu saudara, bagi Anda yang dari Sabah dan Sarawak pasti ada yang sedih karena tak dapat balik ke kampung untuk merayakan karena PKP. Tapi jangan sedih saudara, kita akan merayakan bersama-sama dalam saluran YouTube IPCC tepat jam 7 petang malam ini saudara. Ya, jadi benar, mari Pastor. sama-sama kita rayakan acara ini dengan penuh meriah. Ada banyak sambutannya saudara, acara yang menarik, tarian, nyanyian, saudara, bermacam-macam lagi menanti Anda ya. Jadi juga bagi kita yang bukan dari Sabah dan Sarawak juga, kita mari jom bersama-sama Ya, kita kami mau menonton join, Pastor. ya, menonton bersama-sama dalam YouTube IPCC pada 7 petang hari ini ya. Sampai jumpa di sana nanti saudara ya. Ya, amin. Ya, jangan ketinggalan ya saudara. Kita mau masuk ke pengumuman kita yang kedua, yaitu kebaktian doa Rabu pada 2 Jun kita akan lakukan. Pastor Sam mengajak seluruh gereja untuk berpuasa pada hari itu. Bermula jam 8 pagi sehingga jam 8 malam. Mari sama-sama berpuasa hari itu ya. Dan kita akan berdoa untuk negara dan juga bangsa-bangsa di waktu pandemi ini. Saudara boleh berpuasa, yaitu melalui tidak makan pada satu waktu makan, atau puasa Daniel, makan buah-buahan dan sayur-sayuran, atau puasa penuh. Jadi kita akan mengakhiri doa puasa kita dan doa kita akan tepatnya jam 8 malam melalui Zoom. Jadi dapatkan ID-nya di skrin Anda sekarang dan berjumpa Anda berdoa bersama kami. Amin.
Ya Pastor, kita mau pengumuman kita yang ketiga ya, muda-mudi ya. Kita merasa Luar muda. biasa muda-mudi ya. Iya PCC. Pastor. Untuk muda-mudi, Karis Comeback akan kita buat secara online pada 6 Jun 7.30 malam. Ini dilangsungkan ya saudara melalui YouTube IPCC. Jangan ketinggalan untuk semua yang muda-mudi. Boleh lambai-lambaikan tangan, cakap hai dalam YouTube kita sekarang ya. Jadi jangan ketinggalan, yaitu suasana kafe akan dibawa untuk acara muda-mudi ini. Pasti diberkati. Saya sudah melihat bagaimana mereka buat, saya sendiri merasa muda dan diberkati. Amin. Ya Pastor Loges. Ya betul itu Pastor RC ya. Pengumuman yang terakhir saudara pada pagi ini adalah saudara, bagi kita yang terjejas oleh karena COVID saudara ya, PKP yang ketiga ya, bantuan yang anda perlukan. Saudara, kami ingin anda ketahui gereja IPCC mengasihi anda dan sedia menolong anda saudara di masa yang sukar ini. Saudara, jika sekiranya anda menghadapi masalah atau memerlukan bantuan makanan, saudara jangan segan untuk menghubungi gereja, yaitu Pastor RC dan juga Pastor Alex. Anda boleh lihat nombor telefon mereka di skrin sekarang, dan untuk mendapatkan makanan ini anda segera hubungi mereka dan kami siap untuk membantu anda ya. Harap maklum. Ya, amin. Ya, bergandeng bahu kita pada masa-masa seperti ini ya Pastor. Ya betul Pastor Ya, RC. mari kita mau memberi saat ini saudara. Siapkan hati kita untuk memberi. Kita boleh memberi secara cek ke IPCC, dan yang kedua secara online dan ATM. Saudara juga boleh memberi secara touch and go. Kami percaya di musim apapun Tuhan selalu setia dan memberkati kita. Amin. Amin, amin. Mari saudara, saat ini kita siapkan hati, kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang setia. Walaupun kami di tengah-tengah pandemik Tuhan, Engkau tidak pernah berubah. Engkau selalu memberi yang terbaik Tuhan. Bapa, kami saat ini ingin memberi, kami memberi dengan hati yang penuh dengan syukur. Karena Allah yang memelihara kami. Tuhan, berkati tangan-tangan umat-Mu yang memberi pada pagi hari ini. Tuhan, karena kami tahu kami sudah pun diberkati oleh Allah terlebih dahulu. Oleh itu kami memberi pada pagi hari ini dengan sukacita. Kiranya Allah memberkati pemberian ini, pergunakan untuk kemuliaan kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap memberi sama-sama katakan amin. Amin. Selamat Amin. memberi saudara, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua, saya harap saudara sudah diberkati dengan pujian penyembahan dan juga saudara sudah diberkati dengan semua yang telah saudara nikmati di dalam hadirat Tuhan. Saya mau bawa saudara di dalam firman Tuhan pada hari ini, dan saya doakan firman ini akan menjadi penawar, penghibur, dan juga menjadi kekuatan di dalam jiwa dan hati saudara di masa-masa yang susah begini. Mari kita berdoa. Tuhan, ini firman-Mu, dan ini umat Allah yang sudah siap. Bapak, biarlah ada suatu ledakan iman dan juga suatu manifestasi akan mujizat Allah yang terjadi di tengah-tengah pada waktu firman dan umat Allah bersekutu untuk menerimanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, semasa kita masih kecil, kita sering bertanyakan satu soalan yang diulang-ulang oleh kita semua. Contohnya semasa kita kecil, kita suka tanya satu soalan ini. Kenapa, saudaraku? Contohnya, kenapa langit itu warnanya biru? Kenapa laut itu warnanya hijau? Kenapa ada baby di dalam perut ibu? Jadi saudaraku, semua ini adalah soalan kenapa. Orang selalu tanyakan soalan ini semasa kita masih kecil. Nah, ada juga soalan kenapa seperti ini. Kalau berenang itu adalah senaman yang baik, kenapa ikan paus masih besar, saudara? Kalau makan sayur itu sangat sehat, kenapa lembu masih gemuk, saudaraku? Kalau lembu makan rumput yang hijau, kenapa susunya putih? Saudaraku, ada banyak soalan kenapa, dan soalan-soalan ini
Mungkin juga tidak ada jawapan yang munasabah ataupun mungkin ada, dan kita menemukan jawapan itu semasa kita membesar dan mula mengenali kebenaran-kebenaran di sekitar kita. Saudaraku, di dalam hidup ini juga, bila kita sudah dewasa, kita justru masih lagi ada soalan, kenapa ini? Bukan saja semasa kita masih kecil. Saudaraku, kita ada soalan, kenapa? Saudaraku, contohnya, kenapakah ada kematian? Kenapakah ada perubahan rencana? Kenapa keadaan hidup kita begitu sulit? Kenapa kehilangan kerja? Kenapa ada kesempatan-kesempatan seperti ini yang baik tetapi sudah kehilangan? Mungkin saudara akan dapat jawaban untuk sesetengah persoalan ini. Mungkin saudara tidak akan mendapat jawaban untuk setengah soalan kenapa itu. Saudara, di dalam Alkitab juga, bila kita membaca Alkitab, juga ada banyak ketika di mana kita berdepan dengan soalan yang sama. Kenapa? Contohnya, sekarang saya sedang mengajar tentang buku Esther di dalam Alkitab kepada sidang bahasa Inggris. Setiap hari Selasa saya mengajar buku Esther. Dan pada waktu saya membaca buku Esther, ada banyak soalan. Kenapa yang bangkit di hati saya? Kenapa Raja Ahasuerus menghukum istrinya yang baik dan cantik itu hanya kerana satu kesilapan yang kecil? Kenapa Mordekai tidak diberikan promosi oleh raja, yang padahal Mordekai melindungi raja daripada dibunuh oleh orang-orang yang punya rencana jahat terhadap raja? Kenapa setelah hanya beberapa tahun baru Mordekai diberikan penghormatan? Saudaraku, ada banyak soalan kenapa. Mungkin pada pagi hari ini juga saudara bertanyakan soalan yang sama seperti tajuk firman saya, kenapa? Mungkin saudara juga sedang berdepan dengan soalan yang sama, kenapa? Saudara, ada satu petikan firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat 20 hingga 24, di mana saudara soalan ini dinyatakan, di mana soalan ini adalah kenapa Tuhan lakukan hal sedemikian. Mungkin saudara pernah bertanyakan soalan ini bila saudara bacakan ayat ini. Mungkin sampai hari ini saudara belum ada jawaban kenapa. Saudara, bila saya bacakan petikan firman ini dan soalan yang sama bangkit di hati saya satu ketika, kenapa? Sama seperti sekarang juga saudara. Di hati kita semua ada soalan ini. Kenapa Tuhan? Hampir 16 bulan kita sudah berdoa, tetapi seperti belum ada terombosan di dalam pandemik ini. Kenapa Tuhan, kita sebagai sebuah bangsa sudah melalui PKP ataupun gelombang pandemik ini berulang kali sudah. Kenapa Tuhan tidak menjawab doa kita yang kita sudah doakan untuk 15 bulan? Kenapa kita harus bertekun terus di dalam doa? Kenapa? Dan saudara, kenapanya tidak pernah kehabisan sekalipun. Saudara, mari saya coba bantu saudara pada pagi hari ini. Dan doa saya, sambil kita membaca firman ini, mungkin ada soalan yang tertimbul di dalam pikiran saudara juga bila pertama kali saudara baca ayat ini. Kenapa? Tetapi saya mau membawa saudara untuk mengerti bahwa bila kita tidak boleh menjawab beberapa soalan pandemik ini, saya berdoa dan saudara akan tangkap bahwa ada maksud Allah yang sangat luar biasa di sebalik kenapa itu, di sebalik persoalan itu yang ada di dalam hati saudara. Kejadian pasal 3 ayat 20 hingga 24. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia menghulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya,
sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden sampai ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga apa? Jalan ke pohon kehidupan. Untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Oke. Saudara, bila saya bacakan ayat ini pertama kali, ada soalan di hati saya. Kenapa Tuhan sanggup menghalang mereka untuk pergi mengambil buah daripada pohon kehidupan itu dan makan? Padahal kita tahu dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 Tuhan berfirman begini. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian pasal 2 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Saudara, Tuhan memberikan manusia kebebasan untuk makan dari semua pohon, kecuali pohon kehidupan, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi memandangkan manusia sudah pun memakan daripada buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu, dan sekarang manusia mau memakan buah daripada pohon kehidupan yang pada satu ketika dalam ayat Kejadian 2:16 dan 17 ayat memberikan mereka kebebasan. Kenapa kali ini Allah menghalang jalan yang menuju ke pohon kehidupan itu? Padahal dalam Kejadian 2:16, 17 Allah bilang, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan, kecuali satu, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Semua berarti pohon kehidupan boleh. Tetapi kenapa sekarang Tuhan menghalang manusia? Kenapa? Soalan kenapa ini, saudaraku, selalu terjadi. Kenapa? Semasa kita kecil, semasa kita dewasa, ketika saudaraku kita sudah melihat sesuatu keadaan yang sulit dalam hidup kita, soalan kenapa akan bangkit. Seperti sekarang, kenapa? Tuhan kan sudah berjanji mereka boleh, tetapi kenapa Tuhan halang mereka dari makan dari buah itu? Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, satu hal yang saya mau kabarkan kepada saudara adalah, kenapa ini hanya boleh dijawab pada waktu saudara melihat kemurahan, kasih karunia, dan kebaikan Tuhan. Tujuannya Allah menghalang mereka, seperti yang saya bacakan sekali lagi ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala, yang menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Kenapa? Karena Tuhan berkata, saudaraku, kenapa Tuhan taruh itu, saudara? Karena Tuhan berkata, sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita. Mereka sudah makan dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat, dan sekarang mereka akan coba memakan buah dari pohon kehidupan. Jadi Tuhan menghalang mereka dari pergi dan memakan dari pohon itu. Nah saudara, pada waktu saudara bacakan firman ini sekali, saudara mungkin pikir, wah Tuhan begitu kejam, Tuhan begitu garang, Tuhan begitu, saudaraku, penuh dengan perasaan marah, sehingga Tuhan mengusir. Dua kali firman Tuhan bilang, Tuhan mengusir, Tuhan menghalau, ayat 23, Tuhan mengusir, Allah mengusir. Kemudian ayat 24, ia menghalau manusia. Saudara, banyak daripada kita bertanya, kenapa? Kenapa pada satu ketika Allah memberi dia kebebasan untuk memilih dan makan daripada pohon ini, dan sekarang Allah menghalau, mengusir. Kenapa? Kenapa? Kenapa?
Saya percaya kalau saudara dapat jawaban untuk soalan kenapa ini di sini di ayat ini, saudara mungkin akan mendapat pencerahan. Kenapa kita harus terus berdoa? Kenapa kita harus terus berdoa dan tidak mengalah? Seperti yang dikhotbahkan Pastor Alex minggu lalu. Kenapa saudaraku kita masih boleh percayakan Allah yang baik? Kenapa saudaraku kita masih berharap kepada Dia yang tidak pernah mengabaikan ataupun melupakan kita? Semua ini akan terjawab pada waktu kita mengerti dan melihat bahwa perbuatan Allah untuk mengusir dan menghalau bukan suatu yang jahat, yang penuh dengan penghukuman, tetapi suatu yang penuh dengan kemurahan Allah. Kenapa kemurahan itu dinyatakan melalui cerita ini? Saudara, ini gambarannya. Adam dan Hawa, saudara, di dalam buku Kejadian pasal yang kedua dan ketiga kita melihat mereka sudah pun mula mendapat perwahyuan daripada Allah tentang pohon-pohon dan buah-buah yang ada di taman itu. Tetapi saudaraku, kita tahu iblis telah menggoda mereka dan mereka mengambil buah daripada pohon pengetahuan yang baik dan jahat, dan mereka sudah makan. Pada waktu mereka makan, saudaraku, dosa sudah mula melalui dan sudah mula mempengaruhi dan sudah mula berkuasa dalam hidup manusia. Berarti maut sudah pun diaktifkan. Saudaraku, berarti penyakit, berarti saudaraku segala macam penderitaan, kesulitan akan dialami di dalam tubuh manusia. Manusia yang sudah mula merasakan dan juga mula mengalami sengat dosa itu di dalam tubuhnya. Berarti tubuh ini, saudaraku, sudah mula mengalami, saudaraku, suatu kerosakan dan juga suatu akibat ataupun kesan dosa. Berarti itu kondisi manusia. Nah, saudaraku, manusia yang sudah mengalami kesan dosa, saudaraku, penyakit menjadi sebahagian hidupnya, luka, pendarahan, saudaraku, usia lanjut, tubuh yang menjadi lemah, dan kekuatan yang mula menghilang. Dan saudaraku, semua ini mula hadir dalam tubuh manusia. Kenapa? Karena dia makan buah daripada pengetahuan yang baik dan jahat. Ingat apa yang Tuhan katakan? Tetapi kalau mereka makan daripada pohon kehidupan itu. Saya bacakan ayat 22 sekali lagi. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia ini itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia menghulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Coba saudara bayangkan, tubuhnya sudah ada dampak dosa, penyakit, maut, kelemahan, saudaraku, segala macam kerosakan sudah mula pun menjadi suatu kesan yang nyata di dalam tubuhnya. Berarti tubuhnya makin lama makin menjadi lemah dan layu dan saudaraku dipenuhi dengan penyakit dan juga kelemahan. Itu kan manusia. Di dalam kelemahan itu semua yang nyata dan ada di dalam tubuhnya, manusia sadar, wow, Tuhan pernah kata, kalau saya ambil buah kehidupan dan kalau saya makan, saya tidak akan mati, malah saya akan hidup selama-lamanya. Wow, bagus sekali loh. Kalau saya boleh buat begitu. Dia mungkin panggil Adam, Hawa istrinya. Ayo sayang, kita pergi dan kita makan. Karena Tuhan pernah berkata, kalau kita makan daripada pohon kehidupan, kita akan hidup selamanya. Jadi mereka mau mengambil dan makan buah itu. Disitulah Allah menahan dia, saudara. Allah bilang, no Adam. Jangan Adam, jangan Adam, jangan. Saudaraku, perkataan mengusir dan menghalau itu memberikan gambaran seperti Allah sangat murka dan marah dengan Adam, saudaraku. Oh, saudaraku, tidak, saudara. Padahal tujuan Allah melindungi Adam dan Hawa daripada makan buah itu adalah kerana ini. Coba bayangkan, saudaraku, zombie. Kamu semua pernah nonton cerita zombie kan? Nah, saudaraku, macam The Train to Busan, saudara. Mungkin saudara nonton.
Ya, banyak. The Living Dead. Banyak lagi cerita-cerita. Zombie Land. Macam-macam zombie lah, saudara. Kau tahu kau, zombie, saudaraku, badan mereka sudah lemah. Penuh dengan luka-luka. Tapi tak boleh mati. Tak boleh mati. Kalaupun ditembak mungkin mereka hidup balik. Nah, saudaraku, mati sekejap ni hidup balik. Sama seperti itu. Badan manusia yang sudah mengecapi dosa dan sudah mula, saudaraku, menghadapi sengat-sengat dan akibat dosa itu, di mana dia akan menjadi lemah, layu dan juga mula rosak. Tetapi dia mau makan buah kehidupan, berarti dalam kondisi dosa, dalam kondisi kelemahan, dalam kondisi yang berpenyakit itu, dia akan hidup selama-lamanya dan tak akan mati. Wow, saudara, siapa mau hidup macam itu? Aku tidak maulah, saudara. Kalau aku ada penyakit kan, karena akibat dosa Adam, saudara, aku ada penyakit. Tetapi saudaraku katakan ada penyakit, tapi saya akan hidup selama-lamanya dengan penyakit itu. Tak boleh mati. Oh, aku tidak mau. Kalau saya ada luka, dan luka itu membawa pada dan membawa kesan yang sangat teruk, tapi saya tak boleh mati. Saudaraku, ada dosa dan ada kelemahan dalam tubuh saya karena dosa itu. Dan saudaraku, dan akibat dosa sudah mula beroperasi, diaktifkan dalam tubuh saya. Tapi aku tidak akan mati. Wow, itu macam gambaran zombie, saudara. Tidak mau, saudara. Tuhan menghalang Adam dan Hawa, saudaraku, daripada pergi dan makan buah itu. Jangan pikir Tuhan sedang membentuk zombie. Tolong, saudaraku. Saya hanya berikan cerita ini supaya saudara boleh koneksikan kebenaran yang berlaku di sini dengan cerita-cerita yang kita lihat itu. Di mana saudara di dalam kehidupan dosa dan akibat-akibat dan efek-efek dosa di dalam tubuhnya, manusia mau hidup selama-lamanya tanpa mati. Tapi Allah menghalang dan dia bilang, no Adam, jangan. Jangan. Nah, ini yang Allah cakap. Kamu keluarlah. Usahakan tanah dari mana kamu diambil. Kamu keluar. Jangan masuk ke taman di mana kamu akan mengambil buah itu. Apa yang dijaga? Kalau kita lihat ayat 24. Kembali kita lihat ayat 24. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkan nyala beberapa kerup dengan pedang. Kerup ini adalah malaikat, tapi bukan dalam bentuk manusia, tapi seperti bentuk beberapa muka binatang dan sebagainya, disebutkan sebagai kerup. Dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga apa? Jalan. Untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Tuhan mau jaga jalan itu karena manusia sedang mengusahakan jalan untuk hidup kekal. Dengan kekuatan manusiawinya sendiri. Tapi Allah berkata, enggak. Kau keluar dari taman ini. Kau usahakan di mana saya telah mengambil kau. Di situ saya akan utus anak saya yang tunggal. Saya akan mengutus juru selamat yang akan datang. Dan dia akan mati di kayu salib. Sehingga melalui kematiannya, dia akan mengaruniakan kepadamu hidup yang kekal. Dan bukan kamu mencari hidup yang kekal dengan dosa kamu yang masih ada. Mau menikmati hidup kekal, kamu tidak boleh. Bahaya. Sebab dengan dosa, dengan efek dosa, dengan penyakit dan kelemahan, kau masih lagi mau hidup kekal. Saudara, kamu dan saya akan sengsara selamanya dan tidak ada pengakhirannya. Tidak ada orang mau hidup seperti itu. Tapi Allah bilang, jangan Adam, kau keluar. Di luar sana, kau akan mati. Karena pada waktu kau mati, anak saya akan membuka jalan untuk kamu. Dan kamu menerimanya sebagai juru selamat. Dan itu akan membuka kamu untuk menikmati hidup yang kekal selama-lamanya. Di surga bersama dengan saya. Tanpa dosa, haleluya. Tanpa efek dosa, tanpa sengat dosa, tanpa kesan-kesan penyakit. Dan di sana kau akan hidup kekal selama-lamanya. Sebab itu Tuhan stop dia, jangan. Kau tidak boleh masuk dengan dosamu, dengan kelemahan, dengan efek, dengan semua kekuranganmu. Nah, seringkali bila kita
baca firman ini kita pikir, kita tengok seperti gambar-gambar ini. Seperti malaikat kejar mereka, Tuhan marah mereka, saudaraku. Kita dapat gambaran seperti ini menyebabkan kita pikir, wah Tuhan, wah sangat garang Tuhan ini. Oh enggak saudara, kemurahan Allah. Kemurahan Allah. Mari kita lihat satu firman yang sangat baik, Yohanes 14:6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apa yang dikawal oleh malaikat kerub itu tadi saudara. Dalam kejadian pasal yang ke 24 itu apa yang dikawal? 3:24 apa yang dikawal? Jalan ke pohon kehidupan itu. Jalan ke pohon kehidupan. Manusia pandai, cuma cari jalan mereka sendiri untuk sampai kepada pohon kehidupan. Tetapi Tuhan ada jalan lain. Alkitab bilang, Yesus adalah jalan itu saudara. Dialah jalan, dialah kebenaran, dan dialah hidup. Sebab itu Allah stop Adam dari mencari jalan dia sendiri untuk hidup kekal. Mana boleh dengan semua efek dosa dia mau hidup selama-lamanya. Aduh, kalau katakan orang itu ada penyakit dengan kudis, dengan luka, dan dia tidak boleh mati selama-lamanya. Wow, saudaraku, ngeri itu. Tuhan stop, dia bilang, no Adam. Tidak boleh. Saya ada jalan lain. Jalan itu adalah anak saya. Sebab itu saudara, dalam Yohanes pasal 5 ayat 24 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia akan mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Haleluya. Pada waktu saudara terima Yesus sebagai juru selamat, saudara membuat keputusan dan saudara berpindah dari maut kepada hidup, dan di dalam hidup itulah saudara menikmati hidup yang kekal dan hidup yang berpanjangan selama-lamanya. Yohanes 17 ayat 3 memberikan pengertian apa itu hidup kekal. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini artinya hidup kekal saudara. Hidup kekal itu adalah keakraban mengenal Yesus. Dan hanya Yesuslah jalan itu. Dan hari ini saya ada berita baik. Kalau di dalam perjanjian lama, jalan ke pohon kehidupan itu dikawal oleh kerub itu. Hari ini jalan itu terbuka buat saudara. Yang belum kenal Tuhan Yesus, hari ini saudara boleh kenal Yesus. Karena jalan itu sudah buka. Yesuslah jalannya. Pada waktu kau menerima dia sebagai jalan ke hidup, jalan kebenaran dan hidup, saudara berpindah, Alkitab bilang, daripada maut kepada kehidupan. Berarti dosa saudara diurus. Dan sekarang itu memungkinkan saudara menikmati hidup kekal selama-lamanya. Dan Allah sudah buka jalan yang baru. Bukan manusia cari jalan dia sendiri untuk dapat hidup yang kekal melalui pohon kehidupan. Oh, sekarang saudara mengerti kenapa Allah menghalang. Karena jalan yang mau diambil manusia akan menjadikan dia hampir macam seorang yang penuh dengan maut dan penyakit dan kemerosotan tubuh dia. Tapi tidak boleh mati selama-lamanya. Wow, itu sama macam zombie lah. Tapi Tuhan ada hidup yang kekal melalui anaknya yang memberi hidup, dan jalan ke hidup itu terbuka untuk saudara. Sekarang saudara paham kenapa cara Allah tak sama dengan cara kita? Dalam pandemik ini saudara, mungkin saudara tertanya, kenapa Tuhan begitu lama? Kenapa Tuhan tak jawab doa saya? Kenapa Tuhan tunggu begitu lama untuk membuat perubahan? Saudara, saya paham. Ini adalah soalan yang munasabah dan soalan yang semua dan banyak orang bertanya. Apa Tuhan tidak peduli? Apa Tuhan lupakan kita? Apa kita dihukum karena semua dosa kita? Saya percaya apa yang berlaku sekarang bukan satu penghukuman, tetapi satu kesempatan
Bukan suatu pengadilan, penghukuman, murka Allah. Tetapi saudaraku, pandemik ini adalah suatu kesempatan. Supaya kita kenal siapa Yesus. Saudara, banyak orang kan, bila dia dalam kesusahan, dia berdoa, Tuhan, Tuhan. Seperti murid-murid Yesus di dalam perahu, Yesus sedang tidur di belakang, mereka takut, mereka kejut. Kau tak peduli, kami mau sudah binasa. Tuhan, lakukan sesuatu. Bila dalam kesusahan, mereka hanya mau jalan keluar. Mereka mau hanya cari shortcut, jalan pintas, keluar. Bawa kami keluar dari ribut ini, bawa kami keluar. Tapi Yesus ada matlamat dan tujuan yang lebih tajam dan lebih dalam. Dia mau kamu dan saya kenal dia di dalam ribut itu. Samalah saudara, kalau Adam dan Hawa, dia cari jalan ke pohon kehidupan itu, dia boleh cari dengan kepala otak, kepintaran dia sendiri, dia boleh pergi dan ambil buah itu dan makan. Dia bilang, wah, aku sudah boleh hidup kekal. Aku boleh tahu jalan untuk hidup kekal. Tapi Tuhan tidak mau. Tapi Tuhan benarkan dia, usir dia kan, seperti dia usir dia keluar, supaya di luar sana dia akan mati. Dalam kesusahan itu saudaraku, dia akan mengenal Yesus sebagai juru selamat. Dan sebagai juru selamat itu, setelah dia mengenal dia, Yesus sendiri akan menjadi jalan itu. Dan jalan itulah saudaraku yang dikenali sebagai kehidupan yang kekal. Dan kehidupan yang kekal itu bukan hanya satu doktrin Alkitab. Bukan saja satu pengertian teologi saudaraku. Bukan saja satu pengertian yang kita baca di dalam Alkitab. Bukan. Hidup kekal adalah perhubungan. Perhubungan dengan siapa? Yesus Kristus. Supaya dia mau kamu kenal dia. Di dalam pandemik ini. Jangan hanya minta jalan keluar daripada pandemik ini. Tapi supaya saudara kenal dia. Pada waktu kamu berdoa, kalau kamu hanya berdoa untuk mau cari jalan keluar, saudara. Kau berdoa, sudah ada pelepasan dan sudah ada obat, sudah ada vaksin, sudah ada apalah saudara. Haleluya. Kita keluar, kita happy. Kita bilang puji Tuhan, dia sudah jawab doa kita. Kita masih boleh buat seperti itu tanpa kenal siapa dia. Tanpa mengetahui siapa Tuhan. Sebab itu, pada waktu Yesus bangun daripada tidur di perahu itu, di buritan perahu, dia menghardik angin dan ombak itu. Justru Yesus berkata, dan saudaraku, di mana imanmu? Karena mereka lupa. Iman yang Yesus tanya, di mana imanmu adalah, kenapa kamu tidak lihat saya? Kenapa kamu tidak lihat saya? Sebab itu saudaraku, di akhir cerita itu dalam Markus 4, mereka semua berlutut dan berkata, siapa gerangan orang ini? Sehingga ribut dan juga angin mendengar perintahnya. Apa yang mereka belajar? Bukan jalan keluar daripada ribut itu. Mereka kenal Yesus. Tuhan tidak mau mereka keluar cari. Sebab itu Tuhan taruh kerup untuk menjaga apa? Jaga jalan itu. Tuhan mau jaga jalan itu. Tuhan tidak mau mereka pergi, karena kalau mereka pergi, mereka pintar, mereka pandai, mereka boleh jadi macam Tuhan. Tapi Tuhan mereka temukan jalan kehidupan, kebenaran dan hidup. Yesus yang adalah orang yang melepaskan kita dari dosa. Yohanes 1:29 berkata, Yohanes berkata, inilah domba Allah yang mengambil dosa manusia. Justru dialah yang memberikan kita hidup kekal. Dan hidup kekal itu adalah keakraban mengenal dia. Sekali lagi kita bacakan Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu kehidupan kekal. Bukan seperti one way ticket, bukan tiket satu jalan sampai ke surga, bukan itu. Tapi mengenal Yesus. Saudara tahu kenapa kita begitu lama dalam pandemik ini? Mungkin karena dalam kesibukan kita mencari jalan keluar, kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Tanpa sadar. Jalan aku tidak boleh. Jalan Adam dan Hawa tidak boleh. Sebab itu kerup jaga jalan itu. Jalan itulah yang menghalang mereka dari kenal Tuhan di luar sana. Jalan kita tidak boleh. Hanya mengenal dia lebih. Supaya dalam kita mengenal dia,
dalam kesusahan kita pun, dia dimuliakan lebih. Dan dia menjadi sangat luar biasa. Dan kita mula percaya dengan dia. Ada keakraban, ada kekuatan dalam iman, ada kekuatan dan pengharapan dalam kepercayaan kita. Wow, saudaraku, kita mengerti tujuan pandemik ini. Bukan untuk Tuhan bawa kita keluar dengan cepat. Dengan cari jalan keluar cepat. Tapi di dalam jalan itu, kita kenal dia. Kita tahu siapa dia. Kita mengerti siapa Tuhan. Mari saudara yang kekasih, saya harap saudara boleh paham kenapa kita begitu lama di dalam pandemik ini. Supaya di dalam masa yang lama ini, hikmat Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan saudaraku, kasih karunia Tuhan menjadi lebih jelas untuk kita semua. Dan bukan hanya menggunakan jalan pintas seperti Adam. Sebab itu Tuhan stop itu jalan dengan seorang kerub dengan pisau yang saudaraku membakar, saudaraku mengelilingi jalan dan melindungi jalan itu. Supaya manusia pandai cari jalan sendiri. Saya berdoa, saudara dapat tangkap kebenaran ini. Dengan masa yang sama ini, saya mau saudara kita semua siapkan perjamuan kudus. Dan sekarang kita akan mengambil perjamuan kudus bersama-sama. Minggu ini juga saudara kita mengambil perjamuan kudus. Minggu depan juga kita siap untuk mengambil perjamuan kudus ya. Jadi mari seperti mana yang diumumkan, mari kita siap dengan perjamuan kudusnya saudara. Dan saya akan pimpin saudara dengan perjamuan kudus itu. Mari saya membacakan beberapa petikan firman Tuhan untuk saudara. Dan selepas itu saya akan tunjukkan satu video untuk menjelaskan pembacaan firman ini. Ini adalah Kejadian pasal 12. Kejadian pasal 12. Bermula dari ayat 21. Tajuk firmannya, lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang pintu dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Kemudian saudara ayat yang ke-23 dan ayat terakhir. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahinya. Nah saudara, untuk memahami apa yang dimaksudkan di dalam ayat itu, mari saya tunjukkan video ini saudara. Saudara, di dalam video ini mari kita lihat. Alkitab berkata, saudaraku, ini adalah pintu rumah orang Israel yang tinggal di tanah Goshen di Mesir. Bila mereka korbankan domba itu, darah domba itu harus diambil dan ditaruh saudaraku dengan hisop, disapukan pada kedua ambang pintu dan juga pada ambang pintu dan juga pada kedua tiang pintu. Di ambang pintu dan kedua tiang pintu. Dan pada waktu saudara melihat gambar ini, yang kedua tiang dan di ambangnya di atas, dan darah yang dipasang di atas mula jatuh tetesan ke bawah. Apakah gambaran ini saudara? Apakah gambaran ini? Kalau kita melihat pintu ini dan apa yang dilakukan oleh Tuhan untuk mereka, adakah ini menjadi jelas untuk saudara? Bahwa sebenarnya secara profetik saudaraku, Allah membuka jalan keselamatan untuk umat Israel keluar dari Mesir. Salib itu saudaraku, Yesus yang di kayu salib, kedua tangannya disalib. Dan saudaraku pada waktu dia memakai saudaraku mahkota berduri itu saudaraku. Dan tetesan darah yang jatuh ke bawah saudaraku dari kakinya yang dipaku. Itu adalah benar-benar gambaran di mana darah disapu di ambang pintu dan kedua tiang pintu itu. Kenapa? Supaya bila Tuhan datang dan melawat, saudaraku, melewati pintu itu, Tuhan tidak akan membiarkan pemusnah masuk
sebab rumah itu telah pun dilindungi oleh darah Yesus. Nah saudaraku, inilah caranya Allah membawa umat Israel keluar daripada Mesir. Keesokan harinya mereka keluar dari Mesir. 430 tahun mereka cuba keluar dari Mesir, tak boleh keluar. Tapi pada satu hari, satu malam, melalui apa yang dilakukan Yesus di kayu salib, saudaraku, mereka boleh keluar, saudaraku. Apa yang dilakukan oleh Yesus secara profetik sebenarnya. Tapi pada waktu itu yang mati adalah seekor domba. Memang domba itu adalah gambaran Yesus. Darahnya diambang, darahnya di tiang, saudaraku, adalah gambaran salibnya. Itu adalah jalan Tuhan untuk mereka keluar dari perbudakan Mesir 430 tahun lamanya. Sebagaimana Adam cuba cari jalan untuk mendapat hidup kekal, saudaraku, bagaimana orang Israel cuba keluar daripada Mesir begitu lama, tak boleh. Hanya jalan yang dibuat Tuhan yang boleh. Hanya jalan yang dibuat oleh Tuhan untuk Adam dan Hawa keluar daripada taman ini. Di luar sana ada pelepasan melalui anak saya Yesus Kristus. Kau mati di sana di luar, dan satu hari kau mati, kau akan dibangkitkan, dan saya akan berikan hidup yang baru, dan kamu akan hidup kekal selama-lamanya tanpa sengat dosa di atas tubuhmu. Saudaraku, salib adalah kemenangan kita. Dan saya mau saudara, sambil kita mengambil perjamuan kudus ini, saya mau kamu, saudara dan saya, oh haleluya, tahu bahwa di dalam musim pandemik dan yang mengganas hari ini, supaya ini juga sebagaimana menjadi perlindungan untuk rumah orang Israel, bahwa hidup saudara juga dilindungi, rumah saudara dilindungi. Saudaraku, semua yang anak-anak istri, sanak saudara, semua dilindungi oleh darah. Saudaraku, bagaimana pemusnah tidak boleh tembus rumah itu. Saya percaya COVID, Corona, saudaraku, tidak boleh tembus rumah saudara, karena ada juru selamat yang mati untuk saudara dan saya. Ini gambaran kemenangan, ini gambaran perlindungannya buat saudara dan saya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, dan kita akan makan dan minum bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa kami di surga, terima kasih. Adam coba cari jalan sendiri untuk hidup kekal dengan pohon kehidupan. Tapi Tuhan, jalan Tuhan jauh lebih baik. Jauh lebih baik untuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Jadi pada hari ini, bagaimana orang Israel juga coba cari 430 tahun jalan keluar untuk bebas dari perbudakan. Tapi hanya seekor domba yang membuka jalan untuk mereka. Yesus Juru Selamat kami. Oh Tuhan, terima kasih. Apa yang dinikmati oleh Adam dan apa yang dinikmati Musa dan umat Allah adalah sama. Yesus, jalan, kebenaran, dan hidup kami. Kami terima roti ini, dan kami percaya ada anggur ini. Kami terima dengan penuh syukur. Ialah kemenangan, ialah juga menjadi perlindungan Tuhan daripada COVID, daripada segala macam penyakit. Allah, jamalah kami, lindungilah keluarga kami, dan Allah bersertalah dengan kami. Terima kasih dalam nama Yesus Bapa. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur untuk anugerah salib ini. Amin. Mari kita makan dan minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Mari saya berdoa untuk saudara semua. Bapak, minggu ini saya berdoa untuk semua jemaat. Ada yang sakit Bapak, saat ini juga yang sakit, taruh tangan di mana kamu sakit. Dalam nama Yesus, penyakit-penyakit, saya tengking kau keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua penyakit, roh-roh penyakit, saya tengking kau keluar dari tubuh itu dalam nama Yesus. Roh apa sekalipun, kami halau dan kami usir, dan kau tidak berkuasa atas tubuh anak Tuhan. Saya berdoa bagi yang perlu, yang butuhkan Tuhan, mujizat keuangan, mujizat ekonomi. Bapak berikan mujizat ekonomi itu. Bapak jamah umatmu, biar ada perlindungan darah Yesus. Oh Bapak, terima kasih. Minggu ini kami dijamah, dilindungi daripada penyakit virus corona ini Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah mendengar doa kami. Terima kasih Bapak menjaga jemaat kami semua. Semua keluarga kami yang jauh di kampung. Bapak yang di Indonesia, di Sabah, di Sarawak, di mana saja di Semenanjung, di mana saja di pelosok dunia ini. Perlindungan darah Yesus
supaya pemusnah itu tidak boleh menjamah kami. Karena kami ada perlindungan darah Yesus. Sekarang berkat Allah Bapa, Anak, Roh Kudus menyertai kamu. Dan kamu tetap menjadi kepala bukan ekor, di atas dan tidak di bawah. Apa saja yang tanganmu kerjakan pasti berhasil. Diberkatilah kamu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin. Shalom saudara, Tuhan Yesus memberkati semua. Dan kita kembali ketemu lagi. Saudara tetap aman dan dilindungi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin.